Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kultum pada pagi hari ini adalah tentang indahnya berbagi. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita semua masih mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama keberkahan nikmat sehat, nikmat iman, dan yang lebih penting lagi adalah nikmat rezeki, sehingga kita bisa menjalankan kehidupan ini dengan normal, dengan tidak kekurangan, seperti pada saudara-saudara kita yang pada saat ini sedang mengalami musibah, peperangan, banjir, gunung meletus, erupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu marilah kita syukuri kehidupan kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita menguatkan prinsip hidup kita, di mana kita ini hendaklah satu sama lain itu saling tolong-menolong, saling berbagi. Bagi yang memiliki harta berlebih, hendaklah berbagi kepada yang kekurangan. Itulah bentuk solidaritas kita terhadap sesama muslim ataupun terhadap umat manusia. Sikap berbagi ini berlawanan dengan sikap kikir, di mana kikir atau bakhil itu adalah perilaku yang tidak dianjurkan atau bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayatnya Allah berfirman yang artinya, jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa kekikiran itu baik bagi mereka. Sebaliknya, kekikiran itu buruk bagi mereka. Pada hari kiamat mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir itu. Milik Allah lah warisan yang ada di langit dan di bumi. Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surah Al-Imran ayat 180. Untuk itu penting bagi kita untuk saling berbagi dan sedapat mungkin justru menghindari sikap kikir. Menumpuk harta itu adalah bukan anjuran, tapi berbagi sebagian harta kita itu adalah satu anjuran, dan karena itu di dalamnya ada keberkahan dan ada rasa bahagia. Sehingga Rasulullah bersabda, khairun nas anfusahum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dengan berbagi rezeki, insya Allah kita akan menyadari bahwasanya kita ini tidak hanya semata-mata makhluk pribadi, akan tetapi kita juga sebagai makhluk sosial yang kehadiran kita senantiasa hendaklah saling tolong-menolong selama kita berada di dunia ini. Tolong-menolong antara sesama umat manusia, lebih-lebih terhadap saudara atau keluarga kita sendiri. Karena dengan berbagi ini kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala.
Dalam satu riwayat disebutkan suatu hari ada seorang pengemis mengetuk pintu rumah Rasulullah. Pengemis itu kemudian berkata, "Saya pengemis ingin meminta sedekah dari Rasulullah." Lalu Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, berikan baju kepada pengemis ini." Sayyidina Aisyah pun melaksanakan perintah Nabi. Dengan hati yang sangat gembira, pengemis itu menerima pemberian beliau dan langsung pergi ke pasar serta berseru di keramaian orang-orang yang ada di pasar, "Siapa yang mau membeli baju Rasulullah?" Maka dengan cepat berkumpullah orang-orang dan semua ingin membelinya. Kemudian ada seorang kaya namun buta yang mendengar seruan tersebut, lalu menyuruh budaknya agar membelinya dengan harga berapapun yang diminta. Dan ia berkata kepada budaknya, "Jika kamu berhasil mendapatkannya, baju Rasulullah itu, maka kamu akan saya merdekakan." Akhirnya budak itu pun berhasil mendapatkannya, dan kemudian diserahkanlah baju itu kepada tuannya yang buta tadi. Alangkah gembiranya si buta tersebut dengan memegang baju Rasulullah itu. Orang buta tersebut kemudian berdoa dan berkata, "Ya Rabb, dengan hak Rasulullah dan berkat baju yang suci ini, kembalikanlah pandanganku." Kemudian Masya Allah, apa yang terjadi? Atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, spontan orang tersebut dapat melihat kembali. Keesokan harinya ia pun pergi menghadap Rasulullah dengan penuh gembira dan berkata, "Wahai Rasulullah, pandanganku sudah kembali dan aku kembalikan baju Anda sebagai hadiah dariku." Sebelumnya orang itu menceritakan kejadiannya sehingga Rasulullah pun tertawa hingga tampak gigi gerahamnya. Padahal beliau biasanya jarang tertawa selebar itu. Kemudian Rasulullah bersabda kepada Sayyidah Aisyah, "Perhatikanlah baju itu, wahai Aisyah. Dengan izin dan berkahnya, ia telah mengkayakan orang yang miskin, yaitu orang yang meminta-minta atau pengemis tadi. Dan kemudian dengan baju itu juga menyembuhkan orang yang buta, yaitu orang yang berhasil membeli lelang baju dari Rasulullah di pasar tadi. Yang ketiga adalah memerdekakan budak, yaitu budak yang dimiliki oleh orang buta karena berhasil mendapatkan baju Rasulullah. Dan yang kemudian adalah kembali lagi kepada kita, yaitu ke rumah Rasulullah. Jadi berkah dari berbagi itu adalah banyak yang bisa kita dapatkan, sehingga kita sendiri terkadang tidak bisa menghitungnya atau tidak bisa memahami tentang berkah dari berbagi itu. Di samping itu, dengan berbagi juga kita bisa mengambil hikmah dan manfaat-manfaat yang lainnya, yang itu atas anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi marilah kita semangatkan kembali jiwa berbagi ini, jiwa bersedekah, sehingga kita semuanya menjadi ahli-ahli sedekah, yang dengan sedekah itu kita akan mendapatkan keberkahan yang datangnya tidak kita sangka-sangka, dan dengan keberkahan itulah kehidupan kita menjadi aman, tentram, dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah.